an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul halimul syakkur. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Ya alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang bagi teman-teman yang sudah bergabung. Ya alhamdulillah, Ustaz juga sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Berdoa Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kita bisa kembali melaksanakan kita sebagaimana biasanya dan sebagaimana yang telah kita jadwalkan. Sebelum kita memulai, kami ada sedikit pengumuman. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mematikan audio dan videonya selama kajian berlangsung, dan jangan lupa bagi teman-teman semua untuk kita senantiasa memperhatikan adab-adab dalam majelis ini. Kami sampaikan beberapa di antaranya. Yang pertama, niatkanlah niat kita untuk ikhlas dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa menyimak setiap apa yang Ustaz sampaikan dan catat setiap materi yang menurut teman-teman penting. Kemudian diharapkan bagi para peserta untuk senantiasa memperhatikan adab di dalam majelis, adab terhadap guru dan adab terhadap ilmu. Jadi jangan meninggalkan ruangan Zoom selama kajian masih berlangsung. Ini diharapkan untuk meninggalkan ruangan setelah kajian kita selesai dan setelah semuanya selesai. Memang teman-teman memiliki tutor syar'i. Dan selesai dari materi nanti, insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya melalui yang masuk di dalam Zoom ini, silahkan bagi yang ikhwan bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui fitur raise hand. Adapun buat yang akhwat untuk bertanya bisa melalui kolom chat, bisa melalui chat langsung ke admin atau bisa juga melalui chat umum. Ya, alhamdulillah. Mohon dimatikan untuk audionya. Ya alhamdulillah, Ustaz setelah hadir bersama kita pada Al-Ustaz Dr. Rahman Hafizahullah Ta'ala, dan tepat kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas, jamaah rahimani wa rahimahullah. Alhamdulillah, di pagi hari menjelang siang yang cukup hangat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengumpulkan kita sekalian di dalam majalisul ilm, majelis yang dihadiri oleh para malaikat Allah, majelis yang dibanggakan para hadirinnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi makhluk-makhluk yang ada
di sekelilingnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi pertemuan ini dan menjadikan perpisahan setelahnya perpisahan yang dijauhkan dari perpecahan. Saudara-saudaraku, saudari-saudariku rahimani wa rahimahullah, kita ketahui bersama bahwasanya kita hidup di hari-hari yang panjang dari kesabaran. Kita hidup dan menyaksikan kelompok-kelompok yang ada semakin berlebihan di dalam sifat hulu mereka. Kita hidup di dalam keterasingan, meskipun kita tidak pernah berusaha untuk mengasingkan diri dari keramaian manusia. Namun demikianlah sebuah pilihan. Kita telah memilih manhaj ini, yakni manhaj Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sebagai pilihan di dalam hidup yang sekali di dalam kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya telah menetapkan manhaj ini sebagai manhaj yang harus diikuti oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut At-Taubah ayat yang ke-100. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada hamba-hambanya yang beriman, menjelaskan kondisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan serta kemuliaan mereka. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kemuliaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti Ar-Rasul, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasannya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang utama yang harus menjadi teladan bagi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam, kata Allah, dari kalangan muhajirin dan ansar. Tidak hanya cukup dari sini Allah memuji. Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringkan pujian yang kekal ini di dalam firman-Nya dan mengikutkan orang-orang setelahnya dari kalangan orang-orang yang datang kemudian, yakni orang-orang yang datang setelah zaman dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni para sahabat, bukan hanya sekedar mengikuti, namun bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik dari akidah, dari manhaj. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ayat yang lain, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka mengikuti kalian dari keimanan, dari manhaj, maka mereka telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, apa balasan bagi mereka, orang-orang yang
Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini, Allah menetapkan bagi mereka radhiyallahu anhum wa radwan. Allah memberikan keridhaan kepada mereka dengan janji-janji, baik itu pahala dan pertolongan. Kemudian mereka menjadi ridha terhadap Allah wa ta'ala. Kembali kepada dalam masalah kita, bahwasanya kita hidup di hari-hari penuh kesabaran untuk meniti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Kita hari-hari ini dan mungkin juga hari-hari yang akan datang dipertemukan dengan kondisi yang di dalam kondisi tersebut kita melihat keumuman dari masyarakat kita secara umum adalah masyarakat yang tidak menerima akan keistiqomahan dari seorang yang berusaha untuk istiqomah. Hari ini kalau Anda ingin beristiqomah, maka orang-orang di sekitar Anda akan mencemooh Anda sebagai orang-orang yang menyelisih adat kebiasaan dari masyarakatnya. Ketika Anda ingin berusaha untuk baik dan menjadi baik, maka serta merta ucapan-ucapan buruk datang bertubi-tubi menyerang kita. Dari ucapan sok suci, sok mengikuti zaman unta dan semisal dari itu. Maka di sini barakallahu fikum, di hari-hari seseorang yang hidup seakan-akan memegang bara api dan juga hidup di atas penantian panjang sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita menemukan di dalam kitab-kitab para ulama tentang Sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah di akhir-akhir dari masa kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ucapan ini bagaikan air yang dingin bagi orang-orang yang menghendaki air di tengah kehausannya. Ucapan ini bagaikan oase di tengah keringnya padang pasir. Dan ucapan ini sedikit kegembiraan bagi orang-orang yang menanti dalam penantian panjangnya. Apa wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putrinya Fatimah di akhir-akhir dari kehidupan yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Yakni ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada putrinya, "Fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafi ana laki." Kita temukan hadis ini di dalam Sahih Muslim, bab fadilatul Fatimah. Nah, bab keutamaan Fatimah, hadis nomor ke-98 di jilid yang kedua halaman 245. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang indah kepada putrinya di akhir-akhir kehidupan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah dan menetapi jalan kesabaran, karena sesungguhnya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ni'mas salafi ana laki, sebaik-baik pendahulu bagimu adalah aku. Masya Allah. Di sini barakallahu fikum kita menemui ketenangan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan janji yang kokoh bagi orang-orang yang berusaha untuk baik dan menapaki jalan salaf mereka. Di sini keputusan besar harus diambil oleh seseorang. Apakah ia ingin meniti jalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Dan tentunya semua pilihan ada resikonya. Kebanyakan manusia, wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, hari-hari ini kita melihat banyak di antara manusia hidup tanpa mau ada resiko. Apalagi resiko memegang para api, resiko memegang keistiqomahan di tengah manusia yang tidak menghargai sama sekali akan istiqomah seseorang hamba yang ingin berusaha untuk kebaikan. Dan barakallahu fikum, ketika kita sekalian disodorkan akan sebuah pilihan, ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya dengan semua resiko yang harus kita tanggung, atau kita berusaha dan memilih hidup apa adanya, hidup biasa-biasa saja dengan tanda kutip, yakni hidup yang tanpa resiko. Maka bagi orang-orang yang memiliki himmah yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, yang cita-citanya tidak hanya cita-cita materi dan dunia, maupun ia memiliki cita-cita yang tinggi dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga surga yang tinggi, maka tentunya ia akan memilih jalan yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Namun sebagaimana yang saya sebutkan di depan tadi, setiap pilihan pasti ada resiko. Maka semua itu dikembalikan kepada kita sekalian. Apakah kita mau menanggung resiko tersebut atau tidak? Namun ingat wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, Islam, kebenaran akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan adanya kita atau tanpa kontribusi dari kita. Kebenaran akan terus berjalan dan memenangkan pertarungan antara hak dan batil, baik adanya kita maupun tidak adanya kita. Agama ini milik Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolongnya. Maka terserah bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam suratul Kahfi, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa ingin ia ingkar, silakan ingkar. Dan barang siapa ingin beriman, silakan ia beriman. Namun dari kedua jalan ini, jalan kekafiran, jalan keimanan, jalan hak dan jalan batil, masing-masing memiliki konsekuensi. Maka pilihan terserah kita, di mana kita memposisikan diri di hadapan dua kelompok besar dari manusia. Apakah kita istiqomah di atas jalan kebenaran, mengikuti Nabi dan para sahabatnya, atau malah kita bergeser mengikuti ahlul batil dengan segala kebatilannya? Maka pilihan terserah kita. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya ingin menjadikan pilihan, namun juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji-janji kepada kedua kelompok tersebut. Bagi kelompok yang pertama yang ia berusaha dan belajar istiqamah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada mereka keridhaannya, surganya dan pahala berupa jannahnya. Dan juga bagi orang-orang yang berada di dalam posisi ahlul dhalal, ahlul kufur dan semisal dari itu, akan balasan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga balasan yang paling menyakitkan, yakni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iyadu billah. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, sekarang pilihan ada di hadapanmu. Engkau mengikuti
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala rintangannya, atau mungkin engkau akan membalikkan punggungmu dan menghadapkan wajahmu ke arah orang-orang yang sama sekali tidak memiliki rahmat kepadamu, mengharapkan engkau menanggalkan istiqomahmu, dan juga berharap bahwasanya engkau akan bersama mereka di dalam penyimpangan hawa nafsu dan juga syubhat-syubhat yang senantiasa mengitari mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ucapan dari seorang hamba yang mulia, yakni Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam, fa innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Barang siapa bersabar dan juga mengiringi kesabaran tersebut dengan ketakwaan, maka fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Nah, sudahkah Anda menemukan pilihan? Bila sudah, maka tentunya bagi orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat dan ridha Allah, maka ia akan memilih bersama para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apapun resikonya. Setelah kita mantapkan pilihan kita, bahwasanya kita ada di dalam barisan para Nabi dan Rasul dan juga para pengikutnya dari kalangan para sahabat, maka harus ada konsekuensi yang harus dijalankan. Sebelumnya kita ingin membahas apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa itu salaf. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ketika beliau ditanya tentang firqah-firqah yang ada dan juga kedudukan mereka di sisi Ahlus Sunnah, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasannya Ahlus Sunnah adalah manhaj yang hak, dan firqah-firqah yang menyelisihinya adalah firqah-firqah dhalal. Barang siapa menyelisih Ahlus Sunnah, maka mereka adalah orang-orang yang sesat tanpa terkecuali. Apa itu Ahlus Sunnah, wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah? Ahlus Sunnah adalah upaya dan komitmen bagi orang-orang yang menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka menapaki jalan Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah, barakallahu fiikum, adalah seseorang yang menapaki jalan hak dan mereka benci terhadap perpecahan, dan mereka berusaha untuk bersatu di atas kebenaran. Dan al-jamaah adalah engkau memposisikan dirimu di atas kebenaran meskipun engkau sendiri. Itulah al-jamaah. Dan kita katakan di sini, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum muslimin, baik awamnya, baik ulamanya, baik pemimpinnya, baik ahlul hadisnya, baik mereka yang ada di timur bumi maupun di barat bumi, yang mereka berkomitmen dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan meniti jalan para salafnya. Itulah Ahlus Sunnah. Itulah manhaj yang hak, yang kita berusaha untuk komitmen, dan kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hidup dan mati di atasnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin,
dan ibadatilah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, meniti jalan salaf bukan meniti jalan ar-Rasul dan para sahabat bukan hanya sekedar. Ini yang harus kita garis bawahi. Kalau hanya sekedar klaim, orang-orang dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani telah mendahului kita. Mereka mengatakan dengan bangganya, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Namun apa guna dari sebuah klaim dan pengakuan bila hal tersebut tidak ada kenyataan di dalam kehidupan nyata, baik dalam persoalan hati dan juga tampilan. Maka dari itu, seorang yang telah mendedikasikan dirinya bahwasanya ia adalah pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia harus bermanhaj dan berakidah salaf secara zahir dan batin. Karena mereka adalah kelompok firqatun najiyah, taifah mansurah. Firqatun najiyah, kenapa mereka disebut an-najiyah? Najah 'anid dhalala fid dunya wan najah fil akhirati 'anin nar. Mereka adalah kelompok yang selamat di dunia dari kesesatan, dan mereka adalah kelompok yang di akhirat selamat dari penyimpangan dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, dan juga mereka adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah dan juga penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama mereka istiqomah di atas kebenaran. Yang menjadi persoalan hari ini, Masya Allah, apakah sudah benar manhaj yang kita tempuh, atau masih harus banyak yang perlu diperbaiki di sana dan di sini dari keseharian kita. Ingat wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, bahwasannya seseorang berpegang kepada manhaj ini bukan hanya sehari maupun 2 hari, namun madal hayat, sepanjang kehidupannya ia harus berkomitmen dengan manhaj dan akidah yang lurus ini. Dan sesungguhnya waktu-waktu berlalu, hari diganti oleh hari yang lain, bulan diganti oleh bulan yang lain, dan juga tahun diganti oleh tahun yang lain. Dengan perjalanannya waktu tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuktikan siapa orang yang jujur dengan kejujurannya dan orang-orang yang berdusta dengan kedustaannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan para kekasihnya dari kalangan anbiya dan mursalin ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada mereka, liyas'ala as-sadiqina an sidqihim, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kepada orang yang jujur akan kejujurannya. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang yang jujur akan kejujuran mereka. Lalu bagaimana dengan kita sekalian yang senantiasa goyah, senantiasa tidak memiliki istiqomah yang berkesinambungan? Tentunya kita patut untuk dipertanyakan keistiqomahan kita dalam pengarungan kita dalam kehidupan. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, komitmen kita untuk memegang manhaj yang hak ini harus ada timbangannya. Maka tidak lain timbangan-timbangan adalah uraian-uraian yang akan saya sampaikan berikutnya dari kajian hari ini. Apakah sudah benar selama ini bermanhaj dan cara bermanhaj kita, atau perlu banyak pembenahan, atau bahkan mungkin sekedar pengakuan dari seseorang yang tidak memiliki kejujuran.
Maka yang harus kita pertanyakan dan juga harus kita benahi ketika kita berusaha untuk berkomitmen dengan manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja itu? Yang pertama, hendaknya kita periksa kejujuran kita, niat-niat kita di dalam menyandarkan diri kepada manhaj yang hak ini. Apakah benar kita ini jujur di dalam berakidah dan juga bermanhaj? Atau ada kepentingan-kepentingan lain yang melatar belakangi kita bergabung di dalam manhaj ini, di dalam kelompok ini, di dalam barisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Banyak kita temukan di lapangan saudara-saudara kita, mereka masuk ke dalam manhaj ini, mereka tidak memiliki kejujuran, namun ada hal-hal lain yang melatar belakangi mereka bergabung dengan manhaj akidah yang lurus ini. Sebagian mereka ikut ngaji, sebagian mereka ikut ta'lim, namun ternyata dengan berjalannya waktu terbongkar apa yang mereka selama ini sembunyikan dari niat-niat tersebut. Ternyata mereka tidak memiliki hati yang lurus dan niat yang suci ketika menyadarkan dirinya pada manhaj yang hak, namun mereka memiliki motivasi-motivasi yang dipertanyakan. Sebagian orang mereka ngaji karena tidak memiliki teman, contoh, atau mungkin karena ingin menggait seorang akhwat, atau mungkin karena ada kepentingan untuk berhutang, atau mungkin kepentingan-kepentingan yang lain. Dan biasanya orang-orang yang memiliki kepentingan, mereka akan meninggalkan manhaj ini, mereka akan meninggalkan kajian ini, mereka akan meninggalkan barisan orang-orang yang berusaha memperbaiki diri ini ketika kepentingan mereka telah mereka hasilkan. Ketika mereka telah terpenuhi kepentingannya, umpama mereka berkesendirian dalam hidup karena tidak memiliki anak, kemudian setelah memiliki anak mereka tidak terlihat lagi di dalam kajian, atau mungkin ketika mereka sudah mendapatkan hutang karena kebutuhan dalam hidup, kemudian setelah mereka mendapatkan hutang tersebut, mereka tidak tampak lagi dalam sebuah kajian. Tentunya hal-hal semacam ini kita sayangkan. Hal-hal yang semacam ini tidak seharusnya terjadi pada orang-orang yang memiliki kejujuran. Maka itu, hai saudaraku rahimani rahimallah, ingatlah dan catatlah satu kaidah besar, bahwasanya barang siapa jujur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan kejujurannya, dan sebaliknya. Barang siapa menipu Allah, menipu kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan tipuan mereka kepada mereka sendiri. Yang kedua, yang harus kita perbaiki dan kita lihat di dalam perjalanan kita mengarungi manhaj yang mulia ini, hendaknya kita bermanhaj dengan manhaj yang kokoh, manhaj yang kita pegang lahir dan batin. Jangan sekali-kali, barakallahu fikum, kita yang sudah mengazamkan diri mengikuti manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dalam ucapan kita, dalam perilaku kita, dalam keseharian kita jauh dari tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kaum muslimin, sebagian orang-orang yang ngaji dan komitmen dengan manhaj ini, ternyata bukan ilmu yang mereka bicarakan, bukan majelis ilmu atau bab dari bab-bab fikih, namun lebih banyak membahas tentang urusan-urusan
yang tidak sepatutnya dibicarakan oleh seorang penuntut ilmu dari politik, dari demokrasi, dari perdebatan, dan juga dari hal-hal yang terkait dengan kekinian dan keviralan. Banyak di antara penuntut ilmu mereka memiliki sikap yang tidak dewasa, tidak pernah memiliki istiqomah, tidak pernah memiliki kesabaran, tidak pernah memiliki tawakal yang kuat kepada Allah, sehingga ketika mereka menemukan satu masalah, mereka menganggap ujian Allah sebagai azab, sehingga dengan itu serta merta mereka keluar dari manhaj ini. Mereka menganggap bahwasannya terlalu besar ujian ketika kita ngaji di kajian salaf, karena semuanya kata mereka terlarang, ini dilarang, itu dilarang, dan semisalnya. Kalau begitu saya keluar saja. Saya keluar saja. Di sana di kajian lain semua boleh, semua halal, tidak ada larangan. Masya Allah, menunjukkan bahwasannya kita tidak siap dengan resiko dan istiqomah. Yang ketiga, yang harus kita benahi bersama, dan juga individu-individu masing-masing, yakni sebagian kaum muslimin yang masuk ke dalam manhaj ini, mereka tidak memiliki satu warna, namun mereka memiliki warna-warna yang lain dalam kehidupannya. Mereka memiliki manhaj bunglon. Mereka memiliki keyakinan bahwasannya boleh kemana saja kita belajar, boleh kemana saja kita mengarahkan diri, ya, kepada grup yang besar, grup yang banyak pengikutnya, dari pemahaman-pemahaman hizbiyah semacam ini. Mereka tidak mencukupkan diri dengan hanya bermanhaj dengan manhaj salaf. Sebagian mereka, barakallahu fikum, mengatakan manhaj salaf itu hanya akidah. Apakah benar? Maka kalau gitu, kalau hanya manhaj salaf itu akidah, maka kalau begitu kita adabnya mengikuti jamaah tabligh. Ada yang berucap semacam itu. Karena salaf itu tidak membahas politik secara utuh, ya, maka kita perlu membahas politik sebagaimana ikhwanul muslimin. Atau mungkin, ya, ibadah di salafi itu gersang, maka kita butuh dengan ibadah dan zikir semacam sufi. Kalla summa kalla. Ucapan-ucapan semacam ini adalah ucapan-ucapan batil, jauh dari kebenaran, jauh dari tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini adalah penyimpangan dan kesesatan. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, ketika engkau telah berkomitmen dengan manhaj salaf, dan engkau telah belajar tentang akidah salaf, dan juga engkau telah mempelajari ilmu dengan baik, maka ketahuilah bahwasannya seorang salafi adalah seorang yang memadukan antara lurusnya akidah dan baiknya ibadah. Lurus akidah sesuai akidah salaf, dan beribadah dengan ibadah yang mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau yang mulia. Dan juga ketika engkau telah berakidah lurus, beramal dengan baik, maka hasil dari semua itu adalah engkau hendaknya memiliki adab yang baik di tengah masyarakat. Seorang salafi tidak akan memerlukan lagi pemahaman lain, manhaj lain, aturan-aturan lain selain manhaj dan akidah, dan juga adab, dan juga tata cara ibadah yang sudah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melakukan ibadah yang menyimpang sebagaimana sufi. Kita tidak perlu lagi membahas politik-politik kotor yang kita ketahui
Kita tidak perlu lagi, barakallahu fikum, mengikuti adab-adab yang jauh dari ciri seorang salafi, dari orang-orang dari kelompok jamaah tabligh. Karena semua telah terhimpun di dalam manhaj salaf ini, menggabung antara akidah yang lurus, ibadah yang benar, dan adab-adab yang mulia. Itulah salaf. Maka seorang salafi tidak hanya dia pandai untuk membahas tentang tahdzir terhadap ahlul bid'ah, karena ia mewujudkan peribadatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang salafi dikenal dengan ibadah yang panjang, doa-doa yang khusyuk, munajat-munajat yang senantiasa ia haturkan kepada Rabb-Nya, senantiasa meneteskan air mata, senantiasa dia memiliki waktu untuk ia memperbaiki diri dalam istighfar panjang, mengakui akan dosa-dosa dan kesalahannya. Demikian seorang salafi. Dan seorang salafi, barakallahu fikum, bukanlah seorang yang ia merasa dirinya adalah ahli surga atau pemegang kunci-kunci surga, namun ia berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik dan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jalan beliau. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, bila semua itu telah terwujud pada dirimu, yakni dari akidah yang lurus, ibadah yang baik, dan adab-adab yang tinggi, maka tidak perlu lagi ada ucapan-ucapan bahwasanya salafi memerlukan akidah lain, manhaj lain, aturan-aturan hidup yang lain. Tidak, karena sesungguhnya as-salaf adalah Islam itu sendiri. Nah, kemudian permasalahan yang harus kita lihat sebagai pemecahan dan juga masalah yang harus diperbaiki adalah sebagian kita melihat para penuntut ilmu, mereka mengurusi urusan yang bukan urusannya dan meninggalkan kewajiban yang seharusnya mereka tunaikan. Apa kewajiban seorang penuntut ilmu? Tidak bukan adalah belajar dan terus belajar. Mereka bersimpul di hadapan para guru untuk mengkaji kitabullah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan membahas tentang fitnah, bukan membahas tentang hal-hal remeh, atau bahkan mungkin memunculkan hizbiyah di dalam manhaj ini. Kita telah melihat hari ini, barakallahu fikum, bagaimana sebagian kalangan penuntut ilmu mereka memunculkan apa yang disebut dengan ta'assub terhadap individu, maupun yayasan, maupun televisi atau radio, sehingga mereka walak dan baraknya bukan lagi di atas Al-Quran dan Sunnah, namun di atas bibit-bibit hizbiyah. Maka sesungguhnya hal-hal semacam ini tidak patut ada pada diri seorang penuntut ilmu. Seharusnya mereka lebih fokus pada belajar akidah, memperbaiki manhaj, memperbaiki adab-adab mereka yang kasar. Bukan lagi membahas tentang Ustadz A, Ustadz B, Yayasan A, Yayasan B, TV A atau TV B. Semua itu bukan makomnya untuk mereka bahas. Namun mereka telah melampaui kewenangan yang mereka miliki. Mereka meninggalkan majelis ilmu dengan majelis-majelis berubah menjadi majelis ghibah, menjadi majelis takdzir, menjadi majelis yang di situ muncul fitnah-fitnah besar di kalangan salafi. Tentunya ini adalah sesuatu yang salah dalam sisi manhaj. Nah, kemudian yang perlu digarisbawahi dan senantiasa kita pegang sebagai prinsip yang harus
senantiasa kita ingat bahwasanya salaf bukan hanya sekedar tampilan, salaf bukan hanya sekedar face, dan juga salaf bukan hanya sekedar engkau manusia atau engkau ahli di dalam mentahdzir ahlul bid'ah, namun bagaimana engkau mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Wahai saudaraku rahimani wa rahimahullah, salaf dikenal di hadapan manusia, dan ini kita dapatkan dari ulama-ulama terdahulu, bahwasanya mereka lebih banyak fokusnya untuk memperbaiki hati mereka sebelum tampilan mereka. Mereka adalah orang-orang yang berusaha menjujurkan lisan mereka dan hati mereka, dan juga mereka senantiasa untuk berharap dirinya mendapatkan syafaat dari Nabi SAW kelak di yaumil qiyamah, dengan menjalankan dan menampakkan sunnah itu dalam kehidupan mereka. Bukan hanya sunnah itu menjadi tren atau menjadi sesuatu yang harus dibanggakan dari tampilan-tampilan zahir. Benar, semua itu diperlukan seorang salafi, dari tampilan sunnah, dari pakaian-pakaian sunnah. Namun bukan hanya sekedar itu. Seorang salafi adalah seorang salafi hati dan yang tampilan yang tampak, zahir maupun batin. Kalau sekedar hanya tampilan, orang-orang khawarij telah mendahului kita dalam tampilan. Namun apa yang Rasulullah SAW ucapkan kepada mereka, kilabun nar, kilabun nar, karena mereka hanya menunjukkan tampilan sebagai seorang yang mengikuti Nabi SAW dari sekedar baju, namun hati mereka jauh dari tuntunan Rasul SAW. Maka dari itu, seorang salafi hendaknya ia memfokuskan diri, memperbaiki hatinya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungannya kepada Allah dari sisi-sisi niat-niatnya. Ia memperbaiki niat-niatnya, memperbaiki kelulusan dan kejujuran daripada apa yang ada dan tersembunyi di balik hatinya. Kemudian ia berusaha untuk mewujudkan diri di hadapan manusia sebagai seorang yang senantiasa memiliki kerendahan hati, memiliki senyuman di hadapan manusia, dan menjadi rahmat bagi sekelilingnya. Demikianlah yang dicontohkan oleh para salaf kita. Bukan hanya salafi dilihat dari perdebatan yang panjang, atau mungkin seorang salafi dilihat dari jidal dan juga tahdzir atau hajar kepada sesama penuntut ilmu. Bukan itu seorang salafi. Namun hendaknya ia merubah diri lebih baik sebagai seorang yang telah menyandarkan dirinya kepada manhaj Rasulullah SAW. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini sebagai materi pembuka kajian-kajian kita yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah, memberikan kepada kita sabar, kekokohan di atas manhaj ini, dan kita dihidupkan dan diwafatkan di atas kejujuran untuk mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan yang terakhir, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada waktu sekitar 30 menit untuk tanya jawab, dan semoga pertanyaan yang masuk adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas sebagai pembuka dari kajian-kajian yang akan kita adakan. Untuk sesi saya, insyaallah yang saya bahas adalah akidah wasithiyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Untuk
Kesempatan kali ini saya tutup dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Sekali lagi kami sampaikan kepada para peserta yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz bisa menggunakan fitur raise hand ataupun bisa langsung melalui kolom chat yang tersedia. Baik, Ustadz ada pertanyaan dari Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah bedanya manhaj dan mazhab? Nah, manhaj adalah keseluruhan dari ajaran Islam. Manhaj lebih umum daripada sekedar madhab. Bahwasanya manhaj adalah Islam itu sendiri. Dari engkau cara berakidahmu, dari cara ibadahmu, dari cara bermuamalahmu kepada manusia, itulah manhaj. Dan tidak ada satupun dari ulama kita yang mewajibkan untuk mereka mengikuti, ya, kita sebagai kaum muslimin mengikuti mereka dengan madhab-madhab mereka. Madhab-madhab adalah istilah baru yang tidak dikenal oleh salaf. Nah, itu istilah-istilah yang baru muncul. Yang diwajibkan bagi seorang muslim adalah mengikuti manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, madhabnya Rasul dan para sahabat. Dapat dipahami? Nah, jadi manhaj itu adalah ajaran Islam secara keseluruhan, dari akidahnya, dari ibadahnya, dari bermuamalahmu kepada orang lain, itulah manhaj. Sedangkan madhab itu adalah istilah baru yang tidak dikenal oleh salaf kita. Nah, kepada Bapak Mas Abdul Wahid, silakan bertanya langsung kepada Ustaz. Bismillah, terima kasih atas kesempatan. Saya bertanya, apakah melakukan amalan seperti tahlilan atau yasinan itu dapat menyebabkan dari satu sunnah atau hanya berdosa begitu? Nah, terima kasih. Masya Allah. Saya berharap pertanyaan ini tidak muncul, namun kata Allah masyafal ternyata muncul. Ya akhi, barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadamu istiqamah dan juga kesempatan untuk terus belajar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, seorang salafi di tengah masyarakat hendaknya ia memfokuskan diri dalam pembahasan akidah dulu daripada masalah-masalah khilafiyah yang itu notabene bisa kita bicarakan setelahnya. Jadi hendaknya seorang ahlu sunnah salafi di tengah masyarakat, hendaknya yang ditampilkan itu adalah pembahasan tentang akidah, pembenahan tentang akidah dan manhaj. Akidah di mana Allah, akidah Rasul dan para sahabatnya, dan juga bagaimana seorang itu mengikuti sunnah, daripada kita membahas bukan pada tempatnya dan juga bukan hak kita untuk membahas hal itu. Namun karena ini dipertanyakan, maka saya jawab bahwasanya seorang muslim tetap dengan keislamannya selama tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan Islam tersebut. Kedua, kita memiliki akidah wala dan bara. Kita berwala kepada orang yang beriman dan kita barok kepada orang kafir.
kita berwala kepada orang beriman sesuai kadar ketakwaan mereka dan berpegangnya mereka kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin tinggi mereka berpegang kepada sunnah, maka semakin cinta kita tinggi kepada mereka. Dan juga sebaliknya, semakin mereka jauh dari sunnah Nabi, maka semakin turun cinta kita kepada mereka. Itu kaidah yang harus kita pegang. Sementara barakallahu fikum, mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah, dari kawasan ahlu sunnah, itu sesuatu yang besar. Nah, tidak boleh kita gegabah untuk mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah karena amalan-amalan yang ia kerjakan. Benar kita katakan bahwasannya adat-adat semacam yasinta, tahlilan dan semisalnya itu bukan ajaran ahlu sunnah, bukan ajaran Nabi. Bahkan itu diambil dari ajaran-ajaran agama-agama terdahulu. Namun tidak semua orang yang melakukan itu kita keluarkan dari ahlu sunnah. Boleh jadi masih ada syubhat di kepalanya. Maka kewajiban kita menasihati mereka dengan lemah lembut, terutama bagi kaum awam yang mereka hanya ikut-ikutan. Sementara untuk memvonis mereka keluar Islam atau mungkin bukan ahlu sunnah dan semisalnya, maka itu urusan para ulama. Namun kita juga harus memiliki ketegasan bahwasannya amaliyah yang mereka lakukan dari acara-acara adat semacam itu bukan amalan ahlu sunnah. Nah, baik, pertanyaan lagi Ustaz. nah, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang muslim yang tidak bermanhaj bisa dikatakan muslimah salafi? Sering di kalangan masyarakat orang bermanhaj itu selalu dibilang fanatik akan agama. Jadi ini dia bertanya, apakah seseorang yang tidak bermanhaj bisa dikatakan sebagai seorang salafi? Karena di kalangan masyarakat itu orang yang memilih jalan bermanhaj itu dibilang orang yang fanatik akan agama, seperti itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur yang bertanya. Kita katakan di sini barakallahu fiik, manhaj salaf itu adalah Islam itu sendiri. Saya ulangi, manhaj salaf itu adalah Islam itu sendiri. Tidak bisa kita berlepas dari manhaj kalau kita memang sudah komitmen dengan Islam. Dan memang kita katakan benar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, "Naam, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin, atu tamassaku biha wa atu 'alaiha bin nawajid." Hendaknya kalian berpegang kepada sunnahku dan dengan sunnah khulafaur rasyidin. Tamassaku biha, pegang sunnah tersebut dengan kuat. Wa'adtu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Saya katakan, kenapa Nabi menggunakan kata wa'adtu 'alaiha bin nawajid? Gigit itu dengan gigi geraham kalian, karena ada pihak-pihak lain yang akan menyeret kita kepada yang bukan sunnah, menyeret kita kepada kesesatan. Maka hendaknya seseorang memiliki komitmen, dan memang hidup adalah resiko. Kalau panjenengan tidak mengambil resiko, di kehidupan ini hanya ada dua. Bila tidak menarik dirimu pada ahlul haq, otomatis kamu berada di dalam barisan ahlul batil. Dapat dipahami? Nah, maka dari itu, di hidup yang sekali ini pegang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kuat, apapun resikonya. Tidak ada hidup yang tanpa resiko. Bahkan orang-orang yang berada di jalan kesesatan, mereka pun dengan resiko. Kenapa? Kalau orang-orang yang hidup dan ada di barisan ahlul dhalal, mereka sedia dengan resiko. Kenapa kita yang berkomitmen di atas al-haq ini takut dengan resiko? Bukankah kematian dan kehidupan itu hanya sekali?
Apakah kita tidak menginginkan kemuliaan hidup dan kita tidak menginginkan kematian di atas syahadah, di atas kesahidan, yang kemudian kita mendapatkan ridha Allah dengan itu? Apakah kita hanya ingin menjadi muslim yang biasa saja, muslim yang diterima oleh A, oleh B, oleh C? Nah, benar, kita ingin hidup di tengah masyarakat kita bisa diterima. Namun, buat apa hidup dengan diterima oleh masyarakat luas, semua aplaus dengan kita, semua menjadi sahabat kita, namun nanti di akhirat mereka menjadi musuh-musuh kita di hadapan Allah. Al-akhillau yawma'idin ba'duhum aduun li ba'din illal muttaqun. Pada hari masing-masing orang yang bersahabat saling bertengkar di hadapan Allah, kecuali orang-orang yang bersahabat di atas ketakwaan. Nah, kita ingin, wahai saudaraku, dengan memegang manhaj ini kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar keridhaan manusia. Dan yang kedua, termasuk penyimpangan bila kita bermudahana kepada manusia karena mencari muka di hadapan mereka. Termasuk penyimpangan kita mencari muka di hadapan manusia dengan mudahana, mencari muka di hadapan mereka. Seorang muslim tidak perlu mencari muka manusia. Yang kita harapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hanya ada dua jalan. Imma al-haq, imma al-batil. Pilih. Dan hidup adalah pilihan. Barakallahu fikum. Ada yang mengangkat tangan tadi kepada Pak Abu Habib. Kalau kami tidak salah, silahkan bisa bertanya langsung. Baik, yang tadi barusan mengangkat tangan bisa langsung bertanya kepada Ustaz. Maka oke, nah sepertinya belum ini Ustaz. Kami bacakan kembali pertanyaan yang masuk. Iya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Ustaz dan moderator acara. Afwan, izinkan anak bertanya, bagaimana maksudnya kita harus bermanhaj salaf tanpa fanatik kepada Ustaz atau kelompok tertentu? Karena banyak anak temukan beberapa di antara teman-teman yang mengaku katanya salafi tapi saling mentahdir Ustaz. Dan pertanyaan kedua, apa itu Wahabi kontemporer? Jazakumullahu khairan. Nah, salaf itu pemahaman. Garis bawahi, salaf itu pemahaman. Apa yang dimaksud dengan pemahaman di sini? Yakni pemahaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang semua manusia harus diarahkan ke sana. Bahwasanya seorang salafi itu adalah ilmu. Dan ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, dan qala sahabat. Itulah ilmu. Dan dakwah kita, para asatidzah, para ulama adalah mengajak manusia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Karena mereka lah yang berhak menjadi suri tauladan kita. Sementara manusia yang hidup, mereka tidak akan terbebas dari fitnah sampai mereka meninggal dunia. Dan di dalam manhaj salaf tidak dikenal dengan ta'assuf atau fanatik. Jadi tidak ada di dalam manhaj salaf itu fanatik, mengajak kepada kelompok tertentu, ustadz tertentu. Nah, selama mereka ahlu sunnah, belajar kepada mereka. Nah, sebagian kita diliputkan oleh hal-hal kecil, oleh TV A, oleh TV B, oleh radio A, radio B, yayasan A, yayasan B. Nah, kenapa umat tidak diajak kepada ilmu, membicarakan hal yang tidak seharusnya mereka bicarakan? Dan ketahuilah bahwasannya memang kita akui ada bibit-bibit fanatisme oleh sebagian oknum dari penuntut ilmu. Dan hal semacam ini tidak layak ada di kalangan kita sebagai seorang salafi. Tidak layak seorang penuntut ilmu menimbang ulama, menimbang ustadz, kemudian
ya kita timbang dengan timbangan-timbangan kita yang banyak kebodohan dan kelalaian. Sebagian orang, dan itu saya temukan sendiri di daerah yang sedikit salafinya. Contoh di Madiun, karena kita telah lama dakwah di sana. Di satu tempat yang penuntut ilmu sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Kemudian mereka bertanya, Ustadz ini dari kelompok TV A atau TV B atau radio A atau radio B. Maka saya berkata kepada mereka, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Apa urusanmu dengan hal-hal semacam itu? Yang akan ditanya nanti di hadapan Allah bukan masalah kamu ngaji ke ustadz siapa atau di kelompok TV A atau TV B, tapi bagaimana kamu beragama dengan baik. Jadi saya katakan tidak ada yang namanya ta'assub di dalam manhaj salaf. Dan cukupkan waktumu, sibukkan waktumu dengan belajar, dan belajar. Kemudian yang kedua, tentang istilah Wahabi, orang-orang salaf sendiri tidak merasa dirinya seorang Wahabi. Nah, seorang Salafi sendiri tidak pernah merasa dirinya seorang Wahabi. Nah, namun demikianlah musuh-musuh Islam menggelari gelaran-gelaran yang buruk. Salafi jihadi, Salafi Wahabi, Salafi A, Salafi B6. Kita tidak bodoh dengan semua itu. Dan seorang Salafi, ya, dia biarkan manusia dengan ucapan mereka, dengan gelar-gelar mereka yang mereka sematkan kepada kita. Namun kita buktikan diri kita dengan amal saleh. Nah, seorang Salafi bukan ahli membuat klarifikasi A, klarifikasi B atau C. Nah, namun kita jawab semua tuduhan, kita jawab semua fitnah dengan amal soleh dan adab yang baik. Kita tidak perlu mengklarifikasi, oh saya bukan Salafi jihadi, saya bukan Salafi ini. Namun kita jawab dengan amal soleh, kita jawab dengan adab yang baik di hadapan manusia. Karena sesungguhnya tidaklah keburukan itu kecuali kepada pengobarnya sendiri. Nah, Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwa salaf adalah agama Islam itu sendiri. nah, Benarkah pernyataan yang mengatakan bahwa meninggalkan salaf berarti meninggalkan agama Islam? itu pertanyaan. Nah, kita jawab. Hidayah ada dua. Hidayah ada dua. Hidayah taufik dan hidayatul irsyad. Nah, hidayatul taufik itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak, yakni memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan barakallahu fikum, di dalam Islam Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan satu manhaj yang harus diikuti, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 100 tadi yang saya bacakan. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Namun kita tidak menafikan di dalam Islam kelompok-kelompok yang menyimpang, sebagaimana hadis firqah yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umatnya ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Masing-masing golongan ada yang paling dekat dengan ajaran Nabi, ada juga yang jauh, bahkan ada juga yang keluar dari Islam sesuai dengan kadar kesesatannya. Jadi yang perlu digarisbawahi, kesesatan itu tidak satu bentuk, namun bertingkat. Kesesatan dari kelompok Asy'ari tentu beda dengan kesalahan dari penyimpangan kelompok umpama Mu'tazilah atau bahkan Syiah yang sudah keluar dari Islam. Nah,
Maka dari itu barakallahu fikum, Nabi menjelaskan perpecahan umat ini karena jauhnya mereka dari tuntunan Nabi SAW, dan Nabi juga telah memberikan jalan keluar, yakni fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, atu 'alaiha bin nawajid. Jadi saya katakan di sini mengenai kelompok-kelompok yang menyimpang, tidak semua kelompok yang menyimpang itu kita hukumi murtad, kecuali jelas kemurtadannya atau ucapan-ucapan. Namun barakallahu fiik, ya, Pak Abdul Wahid untuk bisa mematikan suaranya terlebih dahulu, Pak. Nah, Untuk adminnya baik, tolong dibantu untuk di-mute ya, yang suaranya masih aktif. nah, kita lanjutkan. Di dalam Islam, nah, jalan keselamatan itu satu. Ustaz, apa Ustaz, suara antum nggak kedengaran Ustaz, mic-nya mati Ustaz. Mbak nih. Nah, sebentar. Ustaz, apa Ustaz, mic-nya Ustaz mati Ustaz. Mic-nya belum. Nah, tes. Sudah? Sudah Ustaz. Nah, kita lanjutkan. Jadi, kita tidak menafikan bahwasanya di dalam Islam ada perpecahan. Dan memang itu manusiawi. Semakin jauh satu kelompok, semakin jauh satu masyarakat dari nabinya, maka semakin jauh juga ya tuntunan itu mereka lakukan, mereka ikuti. Maka dari itu benar ada penyimpangan, dan penyimpangan itu bertingkat. Boleh jadi penyimpangan itu masih dalam koridor yang dimaklumi, dalam arti belum mengeluarkan mereka dari Islam. Ada juga yang mereka telah keluar dari Islam, sebagaimana Syiah, Rafidhah, itu contoh. Maka seorang muslim tidak perlu membahas tentang penyimpangan-penyimpangan, namun bagaimana ia mempelajari akidah yang lurus. Ketika panjenengan mempelajari akidah yang lurus, maka otomatis kita akan tahu tentang penyimpangan. Jadi jangan bicara tentang penyakit, namun bicaralah tentang obat. Nah, itu saja. Ya, Assalamualaikum Ustaz untuk jawabannya. Kemudian kita akan bertanya lagi Ustaz. Tafadhal. Bismillah, Afwan. Ustaz izin bertanya, bagaimana sikap kita ketika ada teman yang mengajak kita untuk kembali mengikuti tarbiyah di salah satu organisasi Islam yang ada di kampus. Mohon nasihatnya untuk kami Ustaz. Masya Allah. Semoga yang mendengar, yang melihat dan hadir baik offline maupun online pada siang hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya istiqamah di atas manhaj salaf. Yang kedua, bahwasanya kita temukan di masyarakat kita banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, dan penyimpangan tersebut tidak seragam. Ada penyimpangan di akidah, ada penyimpangan dari sisi politik, ada penyimpangan dari sisi pengikutan kepada sunnah dan semisalnya. Maka kita katakan bahwasanya tarbiyah yang ada di kampus-kampus hari ini tidak lain adalah kelompok-kelompok harakah yang menetapkan manhaj dakwah mereka pada sisi politik. Kita katakan seorang salafi, barakallahu fikum, bukanlah seorang yang anti politik, namun yang kita inginkan adalah siasah syar'iyah, politik yang dibangun di atas dalil-dalil syar'i, bukan politik praktik semacam demokrasi. Kita katakan bahwasanya demokrasi itu barang lama. Sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada namanya demokrasi. Namun, apakah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan cara-cara demokrasi tersebut pada dakwahnya? Dan kita temukan jawabannya, Nabi tidak pernah menggunakan demokrasi dan politik-politik kotor semacam itu sebagai metode dakwahnya.
dan apa yang disebut sebagai tarbiyah yang ada di universitas dan kampus-kampus tidak lain adalah metamorfosis dari dakwah hizbiyah Ikhwanul Muslimin, dan hendaknya seorang muslim menghindari dakwah-dakwah yang dhalal semacam itu. Masih ada waktu 10 menit. Ya, kita selesaikan kajian kita sampai jam 11 lebih 15. Masih ada sekitar waktu 9 menit. 9 menit. Nah. Baik, kepada Pak Abdul Wahid, silakan. Mengenai pertanyaan tadi sebelumnya, saya lanjutkan. Kan saya kebetulan kuliah di kampus Hizbiyah begitu. Saya ingin mengajak teman-teman itu kembali ke manhaj salaf, saya siap kajian, tapi mereka tidak yakin begitu, baru yang melihat dunia itu hanya sedikit. Jadi Ana mohon motivasinya bagaimana saya untuk membangkitkan ini, dan Ana mohon doanya juga untuk agar teman-teman dan saya bisa kembali ke manhaj salaf. Terima kasih. Saya sampaikan tadi, hidayah itu ada dua. Ada hidayah yang hak. Nah, dan juga ada juga hidayatul bayan, yakni upaya kita untuk memberikan nasihat kepada manusia. Maka di dalam Islam tidak ada tuntutan untuk kita diterima nasihatnya. Saya ulangi, di dalam Islam tidak ada tuntutan kita harus berhasil di dalam menasehati manusia atau merubah sikap manusia atau adat manusia. Namun yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha kita untuk mendakwahi manusia, mengajak mereka kepada kebaikan, dan hasil serahkan kepada Allah. Anda telah berpahala ketika Anda memiliki niat untuk merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, dan tidak ada kewajiban jenengan dan juga kita sekalian untuk nasihat kita diterima oleh orang lain. Yang ada, sampaikan nasihat. Fadzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berikan nasihat karena nasihat itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, dan tidak ada kesalahan yang harus kita timpa ketika dakwah kita tidak diterima oleh orang lain. Maka ketika dakwah kita tidak diterima orang lain, wujudkan dua hal pada diri jenengan. Yang pertama, akui kelemahan kita, ketidaksanggupan kita berhadapan dengan manusia. Dan yang kedua, serahkan hati-hati manusia kepada Allah, karena kita bukan pemegang dan pemaksa bagi orang lain, namun Allah yang memegang hati-hati mereka. Doakan mereka dengan baik, semoga dengan niat tulus, karena sesungguhnya nasihat dari hati akan diterima oleh hati. Saya ulang, nasihat dari hati akan diterima oleh hati. Maka selain mengiringi niat yang tulus dan memberi nasihat, maka doakan orang-orang yang kita nasihati untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Dan hidayah itu tidak harus hari ini. Tidak mungkin jenengan menasihati orang hari ini kemudian kita berharap bisa berubah. Boleh jadi ada, namun kebanyakan manusia mereka butuh waktu untuk berpikir, menerima nasihat tersebut. Maka hendaknya kita, barakallahu fikum, berlapang dada, berikan nasihat dan serahkan hati mereka kepada Allah juga hidayahnya. Nah, Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. tafadhal ya. Afwan Ustaz, Ana izin bertanya, bagaimana hukumnya mempelajari filsafat, Ustaz? Soalnya di kampus Ana, terutama di jurusan Ana, ada mata kuliah filsafat. Pada saat waktu pengumuman kelulusan, Ana lulus di jurusan tersebut, Ustaz. Lantas sekarang sikap Ana harus bagaimana dan apa yang harus Ana lakukan ketika dalam pelajaran mata kuliah tersebut?
tersebut. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Ilmu kalam atau filsafat tidak pernah dan juga bukan bagian dari Islam sama sekali. Adalah pemutaran pada alat ini filsafat. Jadi bila Anda ingin belajar untuk menyimpang dan tanda kutip gila, pelajari filsafat. Dan filsafat hanya memperpanjang kata. Saya ulangi, filsafat hanya memperpanjang kata, memperpanjang perdebatan dan kata. Dan tidak ada amal, kosong dari amal. Maka hendaknya seorang muslim menjauhinya, dan hendaknya panjenengan yang sudah gabung di grup untuk membaca tulisan saya tentang filsafat. Nah, yang kedua, kalau memang panjenengan atau kita sudah terlanjur masuk ke kuliah-kuliah di kampus-kampus yang mengajarkan filsafat dan tidak bisa mungkin untuk keluar, maka bisa saja kita membuat tulisan atau membuat diskusi dan juga mungkin sebuah buku yang isinya membantah filsafat itu sendiri. Jadi tidak masalah dengan umpama dikasih guru tugas untuk penelitian tentang filsafat, maka masukkan sisi-sisi dakwah pada perkuliahan tersebut. Insya Allah tidak mengapa. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Sebelum menutup perjumpaan kita Ustaz, kami mohon nasihat penutup dari Ustaz buat kita semua yang hadir di majelis ini ataupun yang menyimak kajian kita baik melalui Zoom ataupun YouTube, dan nantinya juga akan menyimak kajian, terutama buat teman-teman yang baru hijrah Ustaz. Mengapa kita harus belajar tentang Masya Allah. Nasihatku wahai saudara-saudariku rahimani wa rahimahullah, hendaknya yang pertama, engkau menautkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujurkan niat, karena sesungguhnya barang siapa jujur niatnya, maka Allah akan menyampaikan kepada tujuan. Namun bila engkau tidak memiliki kejujuran niat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperapandahkan dan membuktikan ketidakjujuranmu. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaknya engkau memfokuskan diri pada ilmu dan perbaikan dirimu secara khusus. Hendaknya engkau fokus pada dirimu dulu sebelum engkau berbicara dan juga menyampaikan kepada orang lain. Betapa banyak hari ini seseorang yang begitu fasih untuk berdakwah dan mengajak kepada kebaikan bagi manusia yang lain, sementara dirinya penuh dengan kekurangan. Maka dari itu, selain engkau menautkan hatimu senantiasa kepada Allah, memohon hidayah kepada Allah, maka hendaknya engkau memenuhi tujuan dan kewajiban bagi seorang penuntut ilmu, yakni terus dan terus untuk bicara tentang ilmu dan mengambil ilmu serta manfaat dari asatidzah yang ada. Itu saja dulu sebagai kajian pembuka saya, dan insya Allah kita akan bertemu dengan kajian-kajian berikutnya yang saya sampaikan dari kitab Aqidah Wasithiyah. Dan saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan kepada Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi berat timbangan amal nanti di yaumil akhir. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyimak kajian ini. Kita akan bertemu pada kajian-kajian selanjutnya. Semoga Allah